Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya kepada Buya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang cinta. Kalau seorang suami atau istri bisa timbul dalam hati rasa cinta, itu bisa jadi timbulnya cinta itu bisa bertemu atau bisa saling bersenda gurau, bisa ngobrol dan sebagainya. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana caranya agar seseorang itu mudah timbul rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW, padahal orang tersebut itu sama sekali belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Itu kemudian apa tanda-tandanya seorang hamba yang di dalam hatinya sudah timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Cukup sekian dari saya. Atas jawabannya syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat hikmah semacam kalimat hikmah atau pepatah di negeri kita. Itu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Maka kurangnya cinta kita kepada Nabi itu karena kita kurang berusaha untuk mengenalnya. Atau Anda mengenal dengan cara yang salah. Maka kalau Anda tidak kenal mengaku cinta Nabi, enggak. Bagaimana? Jangan-jangan dalam pemahaman Anda Nabi berbeda dengan apa yang difahami para ulama. Siapa Nabi? Maka tak kenal maka tak sayang itu adalah kalimat yang benar sekali. Maka kasih dan sayang dan cinta itu buahnya daripada perkenalan. Ulama-ulama kita dari masa ke masa ngerti, biarpun di Arab gak ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang, mereka berusaha untuk mengenalkan Nabi. Karena mahabbah, cinta itu buah daripada ma'rifah. Saya kata kenal baru sayang. Biarpun mengenal orangnya bisa mengenali sifatnya. Nah, para ulama faham makna ini. Lalu bagaimana mereka? Ya mengenalkan Rasulullah, mengenalkan umat kepada Nabi agar kenal Nabi. Maka dengan cara membaca sejarah baginda Nabi SAW, memperbanyak kisah, dikit-dikit ngomong Nabi Muhammad. Kenalkan tentang akhlak mulia Rasulullah. Kenalkan tentang akhlak mulia baginda Nabi SAW. Baca setiap saat. Berbanyak. Pertama dulu keyakinan dulu ya. Keyakinan itu belum membangun keyakinan dulu. Iman kita kepada Allah dan Rasul itu modal pertama. Bahwasanya kita iman, keyakinan kita bahwasanya keselamatan kita dengan Allah dan Rasulnya di situ. Berarti Anda harus paham dulu mencintai Nabi harus. Walaupun Anda belum cinta. Agar iman kita tuh sempurna. Benar kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru bagaimana sekarang membangun cinta, kan begitu tadi. Semuanya yakin ahli iman. Anda tidak akan datang ke sini kecuali Anda punya iman kok. Hanya kadar cinta kita ke Rasulullah itu berbeda-beda. Sehingga lebih tepat seperti tadi. Lebih enak kita mencari cinta, jangan mengaku cinta, itu repot. Dia ada dua model manusia itu. Kebanyakan dari kita ngaku cinta, seolah-olah memiliki cinta. Padahal cinta itu kan ada buahnya. Buah cinta mengikuti, buah cinta patuh, buah cinta tunduk. Aku cinta Nabi, tatanya disuruh Nabi begini gak mau, ada buahnya. Seorang istri ngaku cinta kepada suaminya, wahai suamiku, sungguh aku sangat mencintai abang, cintaku pada abang segede gunung Himalaya. Top, rayuannya dahsyat. Cermai deh, gak usah jauh-jauh. Gunung Cermai, kelihatan kan? Atau Gunung Dieng. Setiap hari ngomong cintaku pada abang, gak ada tandingannya, iya. Tiba-tiba jam 12 malam bilang, bang saya mau keluar bang. Neng, keluar malam? Iya bang. Jangan dong Neng, malam-malam kok keluar sendirian. Gak apa-apa bang, yang penting kan aku cinta abang segede gunung Himalaya. Tetap keluar, kan kurang ajar.
Kalau suaminya bilang jangan, tentu dia akan patuh. Nah, cinta itu ada buahnya. Maka buah cinta adalah ma'rifah, kenali nabimu. Yang banyak hari ini orang ngaku cinta. Sebab ngaku cinta sendiri ada gunanya loh ya. Kalau kita buat majelis pecinta Nabi, mau datang orang. Kalau kita rubah menjadi majelis pembenci Nabi, gak ada datang satupun. Jadi ngaku cinta sendiri ada manfaatnya di dunia. Wah, grup muhabbah Rasulullah. Ayo. Ngaku-ngaku. Padahal dia di rumahnya gak ada sunnah Nabi ditegakkan. Tontonannya gak tahu apa yang dilihat. Hanya label, so Nabi mahal, bisa dijual. Hati-hati, Nabi itu mahal ya. Bisa dijual untuk makamnya, majelisnya, macam-macam. Allah. Gelarnya Rasulullah, dikit nama Muhammad. Jidat yang itu kopiahnya semua. Cinta Rasulullah, I love Rasulullah. Semuanya full atribut cinta Rasulullah. Cinta bukan di tulisan, bukan di baligo, tapi dalam perilaku seorang hamba yang mencintai, itulah akan terbaca. Maka tadi betul, ini bertanya mencari cinta itu lebih tepat daripada ngaku cinta. Ngaku cinta kalau lagi maulid Nabi nangis di rumah bikin nangis istrinya. Allah. Ada enggak coba? Di majelis nangis sampai rumah bikin nangis istrinya. Allah Akbar. Baik. Berarti kita kenali. Bahasa kita mencari cinta. Maka sederhana itu benar pertemuan yang akan datang, kalau perlu kami hadirkan singkat saya sarai. Untuk mengenali, untuk mencintai Nabi, yang pertama adalah mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu cinta. Kalau engkau menganggap cinta Nabi itu mahal, tentu engkau akan mudah untuk minta. Pernah tidak engkau minta rezeki pada Allah? Pernah tidak? Yang bertanya, pernah tidak minta duit? Minta rezeki pada Allah, berikan rezeki halalan thayyibah, pernah? Sudah nikah belum? Pernah tidak minta ya Allah berikan istri yang solehah? Pernah tidak? Pernah. Karena anda berakal sehat. Karena istri solehah penting bagi hidupmu ya. Rezeki penting bagi hidup kita. Makanya minta ya, sholat duha katanya pengen cari duit, iya enggak? Betul? Alhamdulillah anda normal. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara yang hadir ini sering minta kepada Allah, Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah? Sebab karena enggak penting cinta ke Rasulullah, makanya anda tidak pernah minta. Begitu? Atau anda bohong? Bukankah ulama ngajar ya Allah Habib ilaina ma habba, bukan saja cinta Nabi, ya Allah cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh Rasulullah. Allah ngadu kepada Allah dulu, ya Allah aku ingin mencintai Nabi, berikan. Baik, singkat penjabarannya ada 4 nanti ya. Yang kedua, yang kedua adalah bagaimana mencintai Nabi. Yang kedua adalah membaca sejarah baginda Nabi. Ini tidak hanya kata terucap, tidak, buktikan. Kalau anda menganggap cinta Nabi itu penting, pasti anda akan mencari. Itu loh yang gandrung kepada artis fulan, itu semua poster dibeli, berita ini dibeli, lihat, subscribe apa videonya kan gitu ya. Subscribe videonya, wow, mengikuti semuanya karena cinta. Ada cinta. Apa tadi? Membaca sejarahnya, mencari tahu tentang orang yang dicintainya. Mencari cinta, aku harus mencintai dia, maka aku tahu sejarah Nabi dibaca. Baca sejarah Nabi. Maka ulama terdahulu hebat membuat sejarah-sejarah praktis ringkas. Yang kedua, sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi. Dan itu dirasakan bukti kalau anda memang mencari cinta, anda akan membaca beneran. Dan karena anda menganggap cinta Nabi betul, tidak hanya anda membaca, anak-anak anda. Sekarang tanya ke anak anda baca apa hari ini? Ayo. Kalau seandainya baca WA-nya itu digunakan untuk membaca sejarah Nabi, berapa berlembar setiap hari. Memang kita lemah, itu permasalahan. Kita sering ngaku tok, itu loh yang repot. Kita rubah sekarang cara bicara kita. Jangan ngaku deh. Kalau anda mengaku di rumah anda sudah lengkap rapor rumah tangga, ada panci, ada sendok, anda ke pasar nggak akan beli karena anda merasa sudah punya. Akhirnya sampai di pasarnya pasar obral, murah, mudah, nggak beli, sampai di rumahnya nyesel. Kenapa? Nggak dicatat tadi. Ngaku tok, repot ngaku cinta, padahal nggak cinta. Membaca sejarah Nabi SAW. Yang ketiga, sholawat yang banyak. Karena dengan sholawat itu ada Allah turunkan hatimu cinta.
Baca salat kepada Rasul. Salawat yang serius, khusyuk. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Syiar mahabbah itu. Yang keempat, membiasakan dengan Rasulullah. Membiasakan dengan Nabi itu bagaimana? Biasakan Nabi hal-hal yang ringan saja deh. Biasakan dengan Nabi hal-hal yang ringan. Coba setiap hari makan atau enggak? Makan, minum, ke toilet, masuk rumah, dan seterusnya. Makan, itu aja, dan tidak usah yang berat-berat. Jangan bicara tentang jadi donatur 1 miliar, 2 miliar. Ntar dulu deh yang ringan-ringan saja. Pastikan Anda yang ringan dengan Nabi. Jadi Anda mulai pulang, mulai hari ini kalau pulang, Anda pastikan Anda tidak makan kecuali dengan tangan Anda. Dengan tangan kanan Anda. Dengan tangan kanan, yakin. Biasakan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Di saat Anda makan dengan tangan kanan Anda merasa Anda dengan Rasulullah. Yang mahal itu bukan sekedar makan dengan tangan kanan. Kelulusan makan dengan tangan kanan saja, kami tanya, orang kafir ada tidak makan dengan tangan kanan? Monyet ada tidak makan dengan tangan kanan? Berarti Anda sama dengan monyet? Perbedaannya harus ada dong. Waktu saya makan dengan tangan kanan, saya ngikuti siapa? Rasulullah. Itu yang harus dihadirkan. Ini loh maksudnya, biasakan dengan Nabi. Sadar ini lakukan Nabi. Seorang bapak, seorang ibu kalau punya anak makan dengan tangan kiri harus ditegur dong. Biasanya gurunya begini, sayang, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan bagus sayang. Begitu kan? Iya. Ya begitulah ibu-ibu di sini gitu. Saya pengen tahu siapa di antara ibu-ibu yang di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu ibu-ibu dengan bahasa yang baik lalu berkata kepada anaknya, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan, seperti begitu kan? Enggak juga. Repot. Rasulullah di bawah. Itu loh maksudnya, membiasakan dengan Nabi. Dikit-dikit Rasulullah. Sampai ada seorang kecil, cita-citamu jadi apa? Jadi Rasulullah. Enggak apa-apa, anak kecil masih benar maksudnya, bukan jadi Rasulullah, pengen, cuman bahasanya terbatas. Enggak apa-apa. Anaknya Ustaz hari pengajian, cita-citamu jadi apa? Pemain. Wah, enggak genah ini, enggak jelas. Sudah, sampai di sini ringkasnya begitu. Nanti kalau pas mulut saya panjang lebarkan cerita ini. Insya Allah bisa kesini lagi. Amin. Cukup.